Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 107. Cerita dimulai setelah melihat kemampuan orang itu. Wonwi bergumam, sebelumnya aku pernah melihat sebuah luka yang lebih buruk dari ini yang disembuhkan hanya dalam sekejap mata. Dan dia adalah seorang pria bermata emas dua yang aku temui ketika aku berada di dalam goa. Bahkan dia memiliki kemampuan pemulihan yang melampaui manusia biasa. Apakah mungkin orang ini memang memiliki sebuah hubungan dengan seseorang yang memiliki mata emas itu? Kemudian Wonwi berkata, "Katakan kepadaku, apakah kau memiliki kemampuan Golden Physique?" Mendengar pertanyaan Wonwi, terlihat orang itu langsung menyipitkan kedua matanya. Ia berkata, "Sepertinya aku harus mengubah pikiranku karena aku harus membunuhmu sekarang juga." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik semua benangnya yang bertujuan untuk mengunci pergerakan Wonwi. Ia berpikir kalau Wonwi adalah seseorang yang harus ia bunuh karena ia mengetahui tentang seseorang yang memiliki mata emas. Sambil menahan jeratan benang-benangnya, Wonwi berpikir, dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mengikat tangan kananku. Semakin aku berusaha untuk melepaskannya, maka ikatannya menjadi semakin kencang. Dia telah menggunakan tangan kirinya dengan begitu kuat sehingga aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kedua senjataku. Bahkan aku sudah menggunakan kibawaan untuk memotong benang-benangnya. Namun semua benang yang ia kendalikan telah bergerak dengan begitu kuat. Sebenarnya aku sudah berlatih menggunakan benang perak dengan menggunakan tangan kiriku. Tetapi entah mengapa pergerakan pria ini sama sekali sangatlah berbeda. Rasanya seperti dua orang prajurit yang bekerja sama untuk menyerangku secara bersamaan. Di saat itu, semakin Wonwi mencoba melepaskan diri, maka semakin kuat jeratan benang-benang yang mengikat seluruh tubuhnya. Kemudian orang itu berkata, "Sebenarnya kau bisa saja menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada Han Jisang. Akan tetapi kau sudah mengetahui yang seharusnya tidak boleh kau ketahui. Jadi sangat disayangkan kalau aku harus membunuhmu sekarang juga." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik semua senarnya untuk mengakhiri pertarungannya bersama Wonwi. Meskipun terlihat panik, akan tetapi Wonwi masih mencoba untuk menahan serangan orang itu dengan memaksakan bilah pedangnya. Namun ketika ia mencoba untuk melakukannya, terlihat semua benang yang mengikat pergerakannya langsung menyusut secara bersamaan sehingga menghancurkan tiang batu yang berada di belakangnya. Benar saja, seketika itu juga tiang batu yang menopang kuil itu telah hancur berkeping-keping setelah orang itu yang berusaha untuk membunuh Wonwi. Di saat itu, ia sangat percaya kalau dia telah berhasil membunuh Wonwi dengan menggunakan sebuah teknik yang sama sekali tidak pernah ia ajarkan kepada Han Jisang. Namun, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika merasakan kalau Wonwi telah berada tepat di belakangnya. Dengan wajah yang begitu bingung, ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ia mampu menghindari salah satu dari serangan pamungkasnya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung melompat ke belakang ketika melihat Wonwi yang mencoba untuk menebaskan bilah pedangnya yang bertujuan untuk memotong kepalanya. Lalu, ia pun langsung menggunakan semua benangnya untuk menghentikan serangan Wonwi dengan mengikat bilah pedangnya. Kemudian orang itu berkata, "Dasar sialan, kau adalah bocah yang sangat mahir untuk membuat orang lain menjadi terkejut. Jadi, katakan kepadaku bagaimana kau bisa lolos dari sebuah teknik yang sangat mematikan seperti itu." Namun orang itu langsung terdiam ketika menyadari kalau uap panas telah keluar dari dalam tangan Wonwi. Lalu ia berkata, "Jika aku tidak salah, maka itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Golden Blood Body. Ternyata kau adalah bocah yang dipenuhi dengan misteri. Bagaimana bisa kau mengetahui teknik berpedang murim ortodok dan juga seni bela diri sang Evil yang merupakan sebuah pilar dari kultus Blood secara bersamaan?" Namun tiba-tiba saja ia begitu heran ketika benang-benangnya mulai mengendur. Di saat itu ia bertanya-tanya apakah Wonwi telah berhasil melepaskan kunciannya. Tetapi setelah aku memperhatikan pergerakannya, ternyata dia telah memutar bilah pedangnya ke arah yang berlawanan sehingga membuat benangku langsung melonggar begitu saja. Kemudian setelah terlepasnya jeratan orang itu, Wonwi langsung mendorong bilah pedangnya ke arah depan untuk melancarkan sebuah tusukan kepada orang itu. Bahkan Wonwi langsung menggunakan bentuk ke-6 dari teknik Luminous Star yang bertujuan untuk mengakhiri pertarungan itu dengan secepat mungkin.
Meskipun serangan Wonwi sangatlah berbahaya karena dia memiliki sebuah kecepatan, akan tetapi terlihat Pak Tua itu hanya bersikap santai yang seakan-akan kalau dia telah menyembunyikan sesuatu untuk melawan serangan Wonwi. Terlihat orang itu hanya tertawa, ia bergumam. Aku yakin kalau dia pastinya berpikir kalau dia sudah memenangi pertarungan ini. Di saat itu, ia pun langsung mengangkat kaki kanannya yang bersamaan dengan munculnya senjata tersembunyi yang ia selipkan di dalam sepatunya. Dan itu adalah senjata pembunuh yang tajamnya seperti pedang. Lalu sambil melancarkan serangannya yang mendarat di wajah Wonwi, ia kembali bergumam. Dasar bodoh, apabila kau membiarkan sedikit celah seperti ini kepada musuhmu, maka bisa dipastikan kalau dirimu akan mati. Jadi matilah sekarang juga. Meskipun serangannya telah berhasil mengenai wajah Wonwi, akan tetapi orang itu sangatlah terkejut, matanya terbelalak dengan apa yang baru saja ia lihat. Ternyata yang ia lihat adalah mata emas yang dimiliki oleh Wonwi. Di saat itu ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Wonwi memiliki mata emas sama seperti yang dimiliki oleh tuannya. Namun ketika dia sedang lengah, dengan sangat cepat Wonwi langsung menusukkan bilah pedangnya karena itu adalah satu-satunya sebuah kesempatan yang ia miliki. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Wonwi langsung membelah tubuhnya orang itu menjadi dua bagian sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan kemampuan rahasianya. Oleh sebab itu, ia pun langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Setelah berhasil membunuh orang itu, ia pun langsung membuka topeng penyamarannya yang sudah rusak. Lalu ia berkata, "Sebenarnya aku sudah tahu kalau dia tidak melompat ke belakang. Namun aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan menyembunyikan sebuah senjata yang berada di balik sepatunya. Tetapi aku mampu bereaksi di waktu yang sangat tepat berkat mata emas yang aku miliki. Dia adalah seorang master yang jauh lebih sulit untuk dihadapi jika dibandingkan seniman bela diri yang lainnya. Tetapi aku rasa kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sama sekali tidak akan berguna ketika kepalanya yang sudah terbelah." Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwi, bukankah akan lebih aneh jika dia tidak mati kalau kepalanya sudah terbelah?" Kemudian Wonwi langsung membungkuk untuk mengambil manuskrip rahasia yang berada di kantong mayatnya orang itu. Sambil memperhatikan isi dari manuskripnya, Wonwi bergumam, "Meskipun terdapat sedikit lubang, akan tetapi aku bersyukur kalau itu tidak merusak tulisannya." Namun ia pun langsung merasakan kalau jantungnya telah berdebar dengan begitu kencang yang bersamaan dengan bergejolaknya energi Qi-nya. Bahkan Wonwi sangatlah terkejut ketika menyadari kalau catatan rahasia itu langsung terbakar oleh api biru dengan sendirinya. Melihat kejadian itu, Wonwi berkata, "Dasar sialan, dari mana asalnya api itu sampai-sampai ia menghanguskan manuskripnya?" Lalu ia pun bertanya kepada Aeron apakah ia sudah melihat isi dari manuskrip itu. Wonwi mengatakan jika ia sudah melihatnya, maka ia meminta kepada Aeron untuk memberitahu kepadanya. Tiba-tiba saja Wonwi semakin terkejut ketika ruangan yang begitu gelap langsung terbakar oleh api biru yang tidak tahu dari mana asalnya. Namun di balik kabut tebal, ia pun melihat seorang Pak Tua berjubah putih telah menatapnya dari arah kejauhan. Melihat kejadian itu, ia pun langsung memanggil Aeron dan juga Sodam untuk memastikan dengan apa yang ia lihat. Namun mereka berdua sama sekali tidak menjawabnya, yang seakan-akan kalau mereka tidak mendengarnya. Dengan wajah yang begitu bingung, Wonwi bergumam, "Apakah aku telah berada di atas surga?" Tetapi di antara titik biduk ini terlihat seperti sebuah ilusi yang biasanya ditunjukkan oleh kemampuan Ki Surgawi. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ki Surgawi, yang aku bisa hanyalah melihat masa lalu dari pedang dan juga mengingat sebuah kenangan di dalam ilusi. Lalu Pak Tua itu berkata, "Sepertinya kau telah berhasil membuka Heavenly Fist." Mendengar itu, Wonwi berpikir, "Aku yakin apa yang terjadi saat ini sudah pasti adalah ilusi, karena mana mungkin dia bisa tahu tentang Heavenly Fist." Melihat Wonwi yang hanya terdiam sambil tertawa, Pak Tua itu berkata, "Kau adalah seorang anak yang dipenuhi oleh keraguan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berjalan menuju ke arah Wonwi. Dan di saat yang bersamaan, Wonwi merasakan kalau tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak untuk menjauhi Pak Tua itu yang seakan-akan kalau tanah telah menahannya. Kemudian Pak Tua itu kembali berkata, "Karena dirimu telah menjalani sebuah kehidupan yang begitu berat dan juga tidak biasa, maka sangat diwajarkan kalau dirimu sama sekali tidak percaya kepada orang lain." Sontak Wonwi sangatlah terkejut, ia bergumam, bagaimana mungkin ia bisa mengetahuinya yang seolah-olah kalau dia bisa membaca pikiranku dan juga mengetahui tentang kehidupanku.
Tetapi jika aku pikir suaranya Pak Tua itu sangatlah familiar di dalam kepalaku. Dulunya dia mengatakan kalau pencapaian ilmu pedang akan membuka bintang dubi. Lalu karena aku telah membuka telingaku untuk mendengar suara pedang, maka aku telah membuka bintang Delta Ursae Majoris. Kemudian Ki Surgawi telah terbuka dengan membangun sebuah koneksi antara pedang dan juga manusia. Bahkan aku juga telah membuka Heavenly Fist yang bisa dikendalikan dengan menggunakan pikiranku. Dan itu adalah bintang-bintang yang disebut sebagai Big Dipper. Saat mendengar Wonwi yang bertanya siapa sebenarnya Pak Tua itu, dengan santainya Pak Tua itu mengatakan bahwa semua orang telah memanggilnya sebagai sang pedang abadi. Cerita berpindah. Di saat yang bersamaan, terlihat para seniman bela diri berjubah hitam telah memasuki sebuah klinik tempat di mana Chen Moxiong dirawat. Kemudian salah satu dari mereka adalah Guyang yang merupakan sang pemimpin dari pasukan itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Saat ini yang kita temukan semua prajurit yang berada di dalam klinik ini telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan." Saat mendengar Guyang yang bertanya siapa pelakunya, orang itu kembali berkata, "Aku tidak tahu siapa yang membunuh mereka, tetapi karena mereka telah dibunuh tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, maka bisa dipastikan kalau orang yang membunuh mereka adalah orang yang sangat kuat. Namun jika dilihat dari lukanya, maka bisa dipastikan kalau ini disebabkan oleh satu orang." Mendengar itu, Guyang berpikir, aku yakin kalau ini adalah perbuatan orang itu. Sejak dari awal, dia selalu saja mempertanyakan mengapa alasan Muak membiarkannya tetap hidup sampai saat ini. Tetapi jujur saja, aku juga begitu penasaran apa sebenarnya yang diketahui oleh Muak sampai-sampai ia telah mengurung Chen Moxiong dalam waktu yang sangat lama. Tepat di sampingnya, orang itu kembali berkata, "Wahai sang pemimpin, setelah aku memeriksa tempat ini, aku sama sekali tidak bisa merasakan adanya hawa kehadiran orang lain." Kemudian mereka pun langsung berjalan menuju ke lantai 3 tempat di mana Chen Moxiong telah dirawat. Namun mereka semua sangatlah terkejut karena mereka telah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Di saat itu mereka menyaksikan kalau Chen Moxiong telah terkapar di atas lantai dalam keadaan yang bersimbah dengan darah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memeriksanya. Lalu ia berkata, setelah melihat kepalanya yang sudah berlubang, sepertinya sebelum dia mati dia berusaha untuk merangkak ke arah sini. Guyang bergumam, jika Chen Moxiong sudah mati, maka bisa dipastikan kalau dia sudah mengetahui tentang rahasia yang disembunyikan oleh Chen Moxiong selama ini. Lalu ia pun melemparkan pandangannya ke arah lain. Di saat itu ia telah melihat kalau Wonwi telah berdiri bagaikan sebuah patung yang sama sekali tidak bergerak. Guyang berpikir apa yang dilakukan oleh anak itu di tempat ini dan mengapa dia sama sekali tidak bergerak. Apakah mungkin kalau orang itu sudah melumpuhkannya? Tetapi hal ini akan mempermudah pekerjaanku. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk membunuh Wonwi karena dia ingin membalas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Wonwi kepadanya. Kemudian ia pun berjalan menuju kepada mayat yang tergeletak tepat di hadapan Wonwi. Lalu ia bergumam, "Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan benar karena kepalanya telah terbelah menjadi 2 bagian." Lalu ia pun mencoba untuk menyatukan kepalanya agar ia bisa mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Akan tetapi Guyang sangatlah terkejut ketika menyadari kalau dia adalah orang yang sudah mengendalikannya di balik bayang-bayang untuk membunuh Jin Xiongbaek. Tepat di belakangnya, terlihat para pasukan yang mencoba untuk membunuh Wonwi langsung terbelah menjadi beberapa bagian setelah terkena tebasan pedang yang dilancarkan oleh Wonwi. Menyadari akan hal itu, Guyang bergumam, dasar sialan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bahkan seseorang yang kemampuannya berada di atasku telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Awalnya aku berpikir kalau dia tidaklah sekuat ini karena dia begitu muda dan juga tidak berpengalaman. Apakah mungkin kalau dia dengan sengaja telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya? Dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi berkata, "Guyang, katakan kepadaku apa sebenarnya yang ingin kau lakukan di tempat ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.